Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali untuk hari ini bagi semua siswa kami. Sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kesehatan yang kita terima sampai saat ini. Doa dimulai. Doa selesai. Siswa kami semua, sekarang kita belajar IPA mengenai organ gerak manusia. Mari siswa kami semua simak video pembelajaran ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas, salam sehat dari Ibu. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas tentang organ gerak manusia. Teman-teman, seperti yang kemarin kita sudah pelajari bahwa alat gerak terdiri dari dua, yaitu pertama adalah tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang tidak akan bisa bergerak tanpa bantuan dari otot, sedangkan otot tidak akan bisa berdiri tegak tanpa bantuan dari tulang. Keduanya saling bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Fungsi tulang adalah 1. Menopang tubuh atau menegakkan tubuh manusia. Yang kedua adalah tempat menempelnya otot. Yang ketiga adalah melindungi organ bagian dalam manusia. Yang keempat adalah memproduksi sel darah. Mari kita bahas nama-nama tulang dan juga fungsinya. Dari bagian tulang yang paling atas adalah tengkorak. Tengkorak fungsinya adalah untuk melindungi otak dan membentuk wajah. Turun ke bawah adalah tulang leher. Tulang leher fungsinya adalah untuk menjaga pergerakan kepala. Lanjut ke anggota gerak bagian atas, yaitu lengan atas. Fungsinya adalah membentuk lengan atas dari bahu ke siku dan juga mendukung fungsi utama lengan. Ke bawah yaitu ada tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu yang lurus dengan ibu jari ya teman-teman. Fungsi dari tulang pengumpil adalah untuk membentuk lengan bawah dari siku sampai pergelangan tangan. Di samping tulang pengumpil ada tulang hasta. Fungsinya juga sama untuk membentuk lengan bawah dari siku ke pergelangan tangan. Pindah ke bawah lengan bawah, yaitu tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan fungsinya adalah untuk menghubungkan lengan bawah dan telapak tangan. Tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan berada di bawah pergelangan tangan dan di atas jari. Fungsinya adalah untuk membentuk telapak tangan. Selanjutnya adalah tulang jari-jari tangan. Tulang ini berfungsi untuk memudahkan aktivitas manusia seperti menggenggam benda. Di bagian badan ada tulang dada dan juga tulang rusuk. Fungsinya adalah untuk melindungi organ dalam, yang sangat penting. Selanjutnya ada tulang di bagian belakang yang panjang dari mulai leher sampai bawah, yaitu tulang belakang. Fungsinya adalah untuk menyokong agar tubuh kita tetap tegap. Di bawahnya lagi ada tulang panggul. Fungsinya adalah untuk menyangga organ di area perut, seperti usus dan sebagainya. Tulang paha. Fungsinya adalah untuk menghubungkan tulang panggul dan juga lutut bagian bawah. Di bawah tempurung lutut ada dua tulang, satunya besar dan satunya kecil. Tulang yang besar itu dinamakan tulang kering. Fungsinya dari tulang kering adalah untuk menahan beban tubuh dan juga menghasilkan sel darah merah. Di samping tulang kering ada yang namanya tulang betis. Ukurannya lebih kecil daripada tulang kering. Fungsinya adalah untuk menyangga badan dan keseimbangan tubuh.
Selanjutnya, ada tulang pergelangan kaki. Fungsinya adalah untuk pijakan saat berjalan. Tulang jari-jari kaki. Fungsinya adalah untuk menopang keseimbangan tubuh. Itulah beberapa nama dan juga fungsi dari tulang yang manusia punyai. Beberapa gangguan atau kelainan pada tulang akibat kita salah posisi dalam duduk atau juga kecelakaan. Beberapa kelainan dan juga gangguan pada tulang antara lain adalah lordosis. Jadi bagian tulang belakang melengkung ke bagian dalam. Yang kedua adalah kifosis. Jadi tulang belakang akan membungkuk seperti pada gambar. Yang ketiga ini adalah skoliosis. Jadi tulang belakang bengkok entah itu ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya ini adalah kelainan yang disebabkan oleh kecelakaan. Contohnya adalah patah tulang atau fraktura. Berikutnya ada yang namanya pengeroposan tulang atau istilahnya adalah osteoporosis. Berikutnya ada rematik, yaitu nyeri pada persendian. Kalau yang ini namanya adalah polio, yakni kelumpuhan yang menyebabkan tulang mengecil. Itulah kelainan atau gangguan pada tulang. Selanjutnya kita akan membahas tentang sendi. Sendi itu adalah pertemuan antar dua tulang. Berdasarkan sifat gerakannya, sendi dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati. Maksudnya adalah sendi ini tidak ada pergerakan. Contohnya adalah tengkorak. Kedua adalah sendi kaku. Sendi ini dapat digerakkan tetapi terbatas. Contohnya tulang antar ruas belakang dan rusuk. Sedangkan yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Contohnya sendi pada alat gerak, tangan atau mungkin kaki. Sekarang, sendi yang dibedakan berdasarkan arah pergerakannya. Yang pertama adalah sendi geser. Yang kedua ada sendi engsel. Yang ketiga ada sendi gulung. Berikutnya sendi putar. Yang kelima adalah ada sendi peluru. Nomor 6 ada sendi pelana. Itulah contoh-contoh dari sendi. Agar tulang tetap sehat dan juga kuat, sebaiknya yang kita lakukan adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung kalsium. Yang kedua adalah olahraga teratur. Yang ketiga adalah menghindari sikap duduk yang salah. Yang keempat adalah menjaga berat badan. Yang kelima adalah mengkonsumsi sayur-sayuran dan makanan yang mengandung protein. Itulah beberapa cara untuk menjaga tulang kita agar sehat dan kuat. Sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini anak, yaitu IPA mengenai organ gerak manusia. Mari diulang-ulang, diputar videonya di rumah supaya semakin dimengerti dan dipahami. Salam sehat dari Ibu. Terima kasih.